Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut sekarang syairnya Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu hadil abyat. Man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi tawilun lahu tunal bukhuri fadailu fu'ulun mafa'ilu malam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Man, barang siapa lam yaduk, tidak pernah mencicipi dullat ta'allumi, hinanya belajar, sa'atan, 1 jam atau 1 saat, tajarro'a, maka dia menantang dullal jahli, hinanya kebodohan, tula hayati, sepanjang hidupnya. Barang siapa tidak merasakan hinanya belajar, tidak merasakan hinanya di pondok pesantren, tidak merasakan rendahnya jadi santri. Jadi santri seakan-akan hina, harus mencuci piring, harus nyapu, harus bersih-bersih, harus menerima perintah, diperintah sana, perintah sini, perintah sana, perintah sini. Itu harus kau kerjakan selama kau menjadi santri. Dan inilah akhlak yang dititipkan, akhlak yang dididikkan oleh para wali-wali terdahulu. Kalau kamu sudah menjadi ustadz, kalau kamu sudah menjadi guru, kalau kamu sudah menjadi ulama, baru nanti kau dipersilahkan memperoleh karomah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kau hidupnya senang-senang saja, tidak merasakan getirnya diperintah ulama, tidak merasakan getirnya diperintah oleh para kaum solihin, siap-siaplah kamu menjadi orang bodoh sepanjang hidupmu. Sepanjang hidupnya tidak merasakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena merasa tertutup dengan kelebihan-kelebihan yang lain, atau merasa tertutup dengan hadirnya dunia yang berada di matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kata Imam Syafi'i, barang siapa tidak pernah mencicipi rendahnya, hinanya belajar, maka dia tidak akan merasakan nikmatnya hidup di dunia ini. Sepanjang tahun, sepanjang hidupnya akan merasa mendapatkan kebodohan. Wa man fatahu ta'limu waqtaha syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wa man fatahu ta'limu, barang siapa tidak mau belajar, waqta syababihi, waktu masih mudahnya, waktu masih muda, masih SMP, masih SMA, masih badannya kuat, matanya tajam, pikirannya sempurna, makannya banyak, tapi tidak mau menyempatkan belajar ilmu agama, tidak mau menghafal Al-Quran, tidak mau menghafal kitab Alfiyah, tidak mau belajar sungguh-sungguh, tidak mau mencatat, hanya mainan HP melulu. Na'udzubillah, awas. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, kata Imam Syafi'i, nanti kalau dia mati dalam keadaan muda, maka kamu jangan membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi bacalah takbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Jadi disurai. Sinom kok ora gelem belajar. Barang wis tua arepe ngaji. Wah, saya sudah tua Pak, anak saya sudah 4. Saya kepingin belajar ilmu nahwu. Saya kepingin belajar ilmu sorof. Saya kepingin belajar ilmu khat. Saya kepingin. Percuma. Kalau sudah sebes, sudah tua ini pikun, diajari marfu, mansub, majrur, apa itu? Mumet ya. Nanti pagi diajarkan, sore lupa kalau sudah tua. Maka waktu ini memberi semangat baru buat anak-anak yang muda. Mumpung kamu masih muda, belajarlah sungguh-sungguh. Kun rojulan warijluka tahta jabal wa himmatuka fawqa suraya waz-zuhal. Walaupun kakimu berada di atas bumi, akan tetapi cita-citamu diantang di atas bintang suraya dan bintang zuhal. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara lidatihi idza lam yakuna la i'tibara lidatihi. Hayatul fata, sesungguhnya pemuda dikatakan hidup, hidupnya anak muda. Wallahi, saya bersumpah demi Allah, bil ilmi wat tuqa, hanya 2 bahannya. Kau pasti hidup dengan sempurna selama 1 kau punya ilmu, nomor 2 kau punya takwa di dadamu. Maka semboyan pondok pesantren saya dulu, berilmu, beramal dan bertakwa. Sudah, kalau sudah punya ilmu, amalnya genah, dibantu dengan takwa kepada Allah, pasti di mana saja kau akan hidup sempurna. Allahumma amin. Idza lam yakuna la kibara lidzatihi. Akan tetapi kalau kau hidup di dunia ini, 1 tidak punya ilmu, 2 tidak punya takwa kepada Allah, la kibara lidzatihi, maka wujudmu, adanya kamu di dunia ini, katanya Imam Syafi'i, ora ana gunane blas. Dadi kuwe mati ya bumi iki ora ngrasa rugi, kuwe mati bumi ya ora gelo, ya ora getun, ora butuh karo kowe. Maka la'tibara lidzatihi. Maka pesennya Imam Syafi'i tadi, kalau ada anak muda tidak mau ngaji, tidak mau belajar, tidak mau mepet dengan orang soleh, maka katakan kepada mereka itu, gitu, siap-siaplah kau hidup menyesal selama-lamanya. Yang kedua, ketika mereka itu meninggal, jangan dibacai innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi bacalah Allahu Akbar 4 kali. Kemudian dilanjut, wa kullu fadilatin fiha sana'u wajadtul ilma min hatika asna fala ta'tatta ghairal ilmi dukhran fa innal ilma kanzun laisa yafna. Wa kullu fadilatin, setiap keistimewaan, setiap sesuatu yang dianggap oleh manusia istimewa, fiha sana'u, maka dalam keistimewaannya itu ada ukurannya. Wajadtul ilma min hatika asna, maka yang paling sempurna dari pemberian Allah, kenikmatan Allah, keistimewaan dari Allah, yang paling nomor 1, karena manusia diberi oleh Allah ilmu, karena Allah memberikan akal yang sehat, yang sempurna, sehingga dia punya ilmu. Kalau kau diberi keistimewaan uang, diberi keistimewaan sawah, diberi keistimewaan pangkat, diberi keistimewaan punya istri banyak, diberi keistimewaan punya anak banyak, diberi keistimewaan punya tambak yang banyak, bila perlu punya laut dan isinya, bila perlu punya pulau beserta penduduknya. Wah, saking sugih. Itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut kami, kata syair ini,
tidak ada gunanya semua itu. Karena apa? Semuanya itu nanti akan kau tinggalkan. Semuanya itu nanti kau tinggal di dunia ini. Kau yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'tatta ilmi dukhran fa innal ilma kanzun laisa yafna. Pesan saya, kata syair ini, jangan kau jadikan sebagai simpanan selain simpanan adalah ilmu. Jangan kau anggap tabungan. Kalau kau punya pulau, kalau kau punya laut, kalau kau punya sumur, kalau kau punya tambang, jangan diharap, jangan kau berpandang itu milik kamu. Simpanan kamu bukan. Simpanan kamu adalah ilmu Allah yang menempel di dadamu. Fa innal ilma kanzun laisa yafna. Karena ilmu yang menempel di dada ini merupakan tabungan yang besar, simpanan yang unlimited, ya, simpanan yang tidak pernah habis-habisnya, akan diteruskan oleh anak-anakmu, cucu-cucumu, murid-muridmu, dan selama mereka mengamalkan ilmumu, kau mendapat kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut. Radina kismatal jabbari fina lana ilmun walil juhali malu fa innal mala yafna an qaribin wa kanzul ilmi bakin la yazalu.